Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai preformulasi, formulasi, dan evaluasi sediaan kosmetik bedak padat. Perkenalkan, nama saya Delia Novita, NIM 420009, Stikes Telogorejo, Semarang. Nah, di sini saya akan membahas mengenai bedak padat. Tujuan percobaan pada praktikum kali ini, yang pertama merancang preformulasi sediaan kosmetik bedak padat, yang kedua melakukan tahapan formulasi dalam proses pembuatan sediaan kosmetik bedak padat, yang ketiga melakukan evaluasi karakteristik sediaan kosmetik bedak padat. Dasar teori. Bedak adalah sediaan kosmetika dalam bentuk serbuk butiran halus dari campuran beberapa zat kimia yang digunakan untuk memulas kulit wajah dengan sentuhan artistik untuk meningkatkan penampilan wajah. Bedak padat adalah sediaan kosmetika berupa padatan, lembut, homogen, mudah disapukan, merata pada kulit dengan spons. Bedak tabur adalah sediaan kosmetika bubuk halus, lembut, dan homogen. Berikut macam-macam karakteristik bedak. Yang pertama, covering powder, yaitu kemampuan menutupi cacat pada kulit. Yang kedua, slip, yaitu kemampuan dari penyebarannya di atas kulit tanpa memaksa dan memberi sensasi halus. Yang ketiga, adhesiveness, yaitu kemampuan untuk dapat melekat pada kulit dan tidak menghilang dalam waktu singkat. Yang terakhir, yaitu bloom, yaitu kemampuan untuk memberi karakteristik halus pada kulit. Lalu alat dan bahannya yang digunakan apa saja? Alatnya yaitu mortir stamper, cawan porselen, beker gelas, gelas ukur, pengayak, timbangan analitik, dan sudip. Kemudian bahannya yaitu ada kaolin, ZNO atau zinc oksida, magnesium stearat, metilparaben, propilparaben, parafin liquid, olive oil, talkum, dan sunset yellow untuk pewarna. Kemudian cara kerja. Yang pertama, timbang semua bahan. Yang kedua, teragakan dilarutkan dalam air sebanyak 50 ml sampai larut. Ini untuk campuran yang A. Kemudian ZNO atau zinc oksida digerus dan diayak dengan pengayak mesh nomor 60. Kemudian ditambahkan kaolin, diaduk homogen. Lalu ditambahkan titanium dioksida, talkum, nipagin, dan nipasol. Itu apa? Yaitu propilparaben dan metilparaben. Kemudian diaduk homogen. Ini untuk campuran B-nya. Lalu campurkan campuran A ke campuran B sedikit demi sedikit sampai homogen. Kemudian tambahkan olim rose dan pigmen warna. Lalu tambahkan parafin liquid sedikit demi sedikit, diaduk hingga homogen, lalu dicetak dan dikeringkan. Formulasi pada praktikum kali ini yaitu kaolin 20%, sunset yellow
QS, ZNO 10%, titanium dioksida 5%, teragakan 6%, olem rose QS, parafin liquid 3%, nipagin dan nipasol 0,2%. Kemudian talkumnya di add 20%. Jadi ini untuk membuat 20 gram untuk satu sediaan. Maka perhitungannya dikali 20 gram dan didapat kalinya 4 gram, ZNO-nya 2 gram, titanium dioksidnya 1 gram, teragakan 1,2 gram, parafin liquid 0,6 gram, nipagin dan nipasol 0,04 gram. Lalu talkum, ini untuk dikurangkan karena talkum itu kan diatkan, jadi dikurangkan dengan hasil yang di atas. Didapatkan hasil 8,88 gram. Untuk fungsinya, kaolin untuk menyerap keringat, sunset yellow untuk pewarna, ZNO untuk penempel kulit, titanium dioksida untuk terapeutik, teragakan untuk pengikat, olem rose pewangi, parafin liquid pelembab, nipagin dan nipasol untuk pengawet, lalu talkum untuk zat pengikat. Karena ini kan membuat sediaan bedak ya. Untuk data pengamatannya didapatkan uji organoleptis. Bentuknya padat, warnanya kuning langsat, baunya rose. Soalnya kan tadi memakai pewangi olem rose, jadi baunya rose seperti bunga ya. Rasa lembut, uji homogenitas itu homogen, uji iritasi tidak timbul iritasi, uji keretakan dijatuhkan 1-3 kali itu tidak retak. Uji poles dapat dipoles, uji pH-nya 5, dan yang terakhir uji keseragaman partikel 1 gram diayak itu waktunya selama 20 menit, kemudian ditimbang didapatkan hasil 0,975 mg. Lalu untuk pembahasannya yaitu pada praktikum dilakukan pembuatan bedak padat sehingga sesuai dengan tujuan praktikum yang saya jelaskan tadi di atas. Tujuan pembuatan bedak padat yaitu dapat menghapus kilo minyak karena keringat dan sebum. Sebum sendiri adalah zat berminyak yang dihasilkan oleh kelenjar minyak di kulit. Jadi kan kulit kita itu mengandung terlalu banyak sebum. Nah, biasanya rentan berkomedo dan berjerawat. Selain itu, sebum memiliki beragam fungsi yang sangat penting untuk menjaga kulit agar tetap sehat, serta dapat menjaga riasan dan dapat bertahan lama. Penggunaan bedak kompak biasanya memakai spons bedak. Bedak kompak harus dapat menempel dengan mudah pada spons bedak dan padatan bedaknya harus cukup kompak. Karena jika tidak kompak akan mudah pecah atau patah dengan penggunaan yang normal. Bahan-bahan pada bedak padat itu menggunakan pengikat. Sedangkan pada percobaan ini menggunakan teragakan dan parafin liquidum. Supaya bedak
dapat dipres memberi sebuah cake. Sifat dari pengingat ini membantu dalam kompresi, adhesi, dan mengembangkan pewarna, di mana jika tingkat pengikat yang terlalu besar, maka bedak akan semakin mengeras, sehingga menyebabkan bedak jadi sukar untuk dipoleskan pada wajah. Lalu teragakan merupakan salah satu bahan yang digunakan dalam formula ini, sehingga kuat dalam mengikat partikel untuk memperbaiki sifat alir dan kompresibilitas. Selain itu, teragakan termasuk pengikat larut air yang digunakan untuk mengatasi pertumbuhan bakteri. Lalu parafin liquidum memiliki konsentrasi 3%. Hal ini dapat berbanding lurus terhadap kestabilan fisika yang dihasilkan. Jika semakin besar konsentrasi zat tersebut, maka akan mempengaruhi tingkat keasaman, biasanya disebut dengan nama pH, daya lekat, kemudian daya sebar, dan viskositas yang telah dibuktikan dengan evaluasi. Nanti saya jelaskan apa saja evaluasinya. Selain kedua bahan itu, ada pun bahan lainnya seperti talkum. Talkum ini berfungsi sebagai anti-caking, abrasif, absorben, oprifying agent, bulking agent, kemudian skin protectant, dan sleep modifier. Selain itu, dalam bentuk kosmetik harus putih, bebas asbes, dan memiliki daya sebar tinggi dengan sedikit usapan. Bahan selanjutnya adalah kaolin yang digunakan secara topikal sebagai agen tabir surya aktif untuk menipiskan efek radiasi ultraviolet matahari, yaitu sinar UVB dan UVA, yang bertanggung jawab atas kemasukan kulit dan kanker, terutama dengan kaolin yang memiliki kandungan Fe2O3 yang tinggi. Selain itu, menunjukkan aktivitas terapi sebagai perawatan anti akne. Karena anti akne ini menyerap lipid, permukaan sekresi berminyak, dan sel kulit mati yang terkelupas, serta menyerap racun superficial. Adapun nipagin yang merupakan bahan pengawet yang paling banyak digunakan. Mekanisme kerja dari nipagin ini adalah menghilangkan permeabilitas membran setinggi sitoplasma keluar dan menghambat sistem transport elektrolit yang lebih efektif terhadap kapang dan kamir dibandingkan terhadap bakteri. Sedangkan nipasol tujuannya untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme, kadar maksimumnya itu 0,4% untuk ester tunggal, sedangkan 0,8% untuk campuran. Selanjutnya adalah pewarna, yaitu sunset yellow, yang berasal dari zat warna sintetis yang bertujuan untuk menciptakan bedak wajah menampilkan nuansa bayangan yang diinginkan. Kemudian pewangi atau parfum yang digunakan
Produk memiliki dua jenis, yaitu pewangi sintetik dan alami. Pewangi yang digunakan adalah oleum rose. Pewangi tersebut sintetik karena memiliki wangi yang lebih tajam, sehingga menimbulkan rasa pusing dan kurang nyaman. Sedangkan pada pewangi alami memiliki wangi yang lebih lembut, sehingga lebih nyaman digunakan dan meminimalisasi risiko keracunan pada parfum. Bedak tersebut dilakukan evaluasi mulai dari organoleptis. Tujuannya untuk mengetahui warna bedak. Dengan mengetahui warna, bentuk, bau, dan rasa, sehingga diperoleh kuning langsat, padat, ros, dan lembut. Nah, pada organoleptis ini dilakukan secara visual ya. Jadi kita dapat melihat langsung. Pada uji homogenitas itu dengan mengoleskan bedak pada kertas putih, polos, atau pada kulit langsung, sehingga didapatkan hasil yang tadi saya sebutkan. Lalu uji selanjutnya yaitu uji homogenitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah bedak menyebar secara merata atau tidak. Dan hasil yang diperoleh yaitu bedak tersebut homogen. Kemudian untuk uji pH dilihat dari stabilitas dan efektivitas serta penetrasi zat berkhasiat ke dalam kulit sangat dipengaruhi oleh pH sediaan, sehingga diperoleh pH 7. Kemudian dilakukan uji iritasi, yaitu tujuannya untuk mengetahui apakah sediaan bedak memenuhi syarat pada sediaan atau tidak, yaitu menimbulkan iritasi. Tidak menimbulkan iritasi maksudnya, maaf. Pada uji iritasi ini dilakukan terhadap sediaan bedak dengan maksud untuk mengetahui bahwa bedak yang dibuat iritasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu iritasi primer yang akan segera timbul sesaat setelah terjadi pelekatan atau penyentuhan pada kulit, dan iritasi sekunder yang reaksinya baru timbul beberapa jam setelah penyentuhan atau perlekatan. Teknik yang digunakan pada uji iritasi adalah uji tempel terbuka atau open test pada lengan bagian bawah dalam. Uji tempel terbuka dilakukan dengan mengoleskan sediaan yang dibuat pada lokasi lekatan dengan luas tertentu, yaitu 2,5 dikali 2,5 cm, dan dibiarkan terbuka lalu diamati apa yang terjadi. Pada pengujian ini tidak menunjukkan reaksi apa-apa, sehingga bedak aman untuk digunakan. Selanjutnya, uji keretakan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kekompakan dari sediaan. Hasil yang diperoleh yaitu tidak retak. Pada uji keretakan ini
Bedak kompak dilakukan dengan menjatuhkan bedak kompak pada permukaan 1-3 kali pada ketinggian 25-30 cm. Jika bedak kompak tidak rusak, maka menunjukkan bahwa kekompakannya lulus uji dan dapat disimpan tanpa memberikan hal-hal yang tidak memuaskan. Untuk uji poles dilakukan untuk mengetahui supaya sediaan menggunakan aplikator. Jika tekanan terlalu besar, bedak tidak dapat dipoles dengan mudah dan gaya adhesi yang cukup terhadap pad. Jika tekanan terendah, bedak akan menjadi kurang kompak dan mempunyai kecenderungan menjadi remuk dan pecah. Hal ini diperoleh adalah dapat dipoles atau dapat dioles. Pada uji poles dilakukan dengan mempoleskan sediaan bedak kompak dengan menggunakan aplikator yang benar. Pengompakan yang tidak benar akan mempengaruhi hasil dari parameter ini. Jika tekanan terlalu besar, yang tadi saya jelaskan, untuk uji terakhir yaitu keseragaman partikel, di mana untuk menentukan bahwa serbuk memiliki bobot yang seragam, di mana awal ditimbang adalah 1 gram, setelah dilakukan uji diperoleh 0,975 mg. Pada uji ini dilakukan dengan 1 gram itu diayak dulu 20 menit, kemudian ditimbang 0,975 mg. Lalu dasar dari padatan bedak harus dapat dikempa dengan mudah. Kemudian bersatu bersama dan tidak bergelombang atau retak. Di bawah kondisi ini penggunaan yang normal. Untuk mencapai kondisi ini perlu penambahan bahan pengikat yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Bahan pengikatnya apa saja? Pada praktikum ini bahan pengikatnya yaitu teragakan. Kemudian bedak padat juga harus memiliki sifat mudah lepas ketika digosokkan dengan spons bedak. Ini harus mudah terlepas kepada penggunaannya bedak. Karena jika tekanan yang terlalu rendah akan menghasilkan padatan yang sangat mudah hancur. Jika tekanan yang terlalu besar akan menghasilkan padatan yang mana tidak mudah terlepas. Lalu fungsi dan manfaat bedak. Fungsinya yang pertama, bedak adalah menutupi kekurangan pada kulit wajah secara visual. Kemudian menutupi kulit wajah yang mengilap atau skin imperfection and shyness. Kemudian manfaatnya yaitu warna kulit jadi lebih rata, fisik dan kekurangan pada kulit wajah tersamarkan sehingga wajah tampak lebih mulus. Untuk kesimpulannya, uji organoleptis, warna kuning langsat, bentuk padat, bau ros, rasa lembut. Untuk uji homogenitas, yaitu homogen. Untuk uji iritasi, tidak timbul iritasi. Untuk uji keretakan dan uji poles,
tidak retak dan dapat dipoles. Dan untuk uji pH 5, uji keseragaman partikel 0,950. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian penjelasan dari saya mengenai praktikum FTS padat dengan materi bedak padat. Jika ada kesalahan kata dan kesalahan penulisan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.